Itu saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Doa Manuel Harian dan panitia perayaan Hari Besar Gerejawi menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan selamat kita mengikuti acara di malam hari ini. Sebab di dalam Dia ada kasih, di dalam Dia ada damai, di dalam Dia ada sukacita dan keselamatan. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pranatal di malam hari ini, dan ibadah ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Felisita Leonardo Sarjana Teologi dan Guru Agama Novi Ponto Mapalieri MPD. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Biar kita boleh mempersiapkan kehidupan kita untuk sama-sama kita mau memuliakan Tuhan lewat ibadah perayaan Natal di Jemaat Immanuel Keahlian pada saat ini. Jemaat disilakan untuk berdiri. Kisah yang sangat indah dalam kehidupan orang percaya yang tak pernah dilupakan adalah kisah tentang Kristus yang lahir di Bethlehem. Segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di antara segala bangsa. Ibadah perayaan Natal malam hari ini, jadilah dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan Putra yang tunggal Yesus Kristus, yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa, yang menyelamatkan manusia dari maut, dan yang tetap berkarya melalui Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di mana-mana orang yang diundang untuk memeriahkan Natal. Di mana-mana orang bergembira merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi cukup puaskah kita dengan kesibukan dan keramaian saat ini? Perang merajalela, kerusuhan melanda berbagai penjuru negeri, penganiayaan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Tak peduli kami bocah tak berdosa, seakan dunia tak pernah damai. Perang terhadap
swawadasa. Sisi diberi dalam kebapaan, korban terjadi di mana-mana, merintih di tengah-tengah hidup dan penghidupan kita. Manusia ciptaan Allah hidup tanpa senyum, tanpa tawa, tanpa cinta kasih. Inilah tantangan bagi kita yang ingin merayakan Natal. Dalam kesungguhan iman akan kedatangan sampai Yesus. Adalah Yesus yang dilahirkan dari hewan, dan dibalut dengan langit dan dibaringkan dalam palungan, adalah pernyataan teragung dan maha suci dari Allah terhadap manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, karena dosa yang merasuk hidup kita, kita belum dapat mencari kawan sekerja yang jujur dan setia dari Tuhan Allah. Lihat, dunia semakin rapuh, dunia yang beroleh irama gelap karena ketidaksetiaan, dan kita pun termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh penyesalan dan rasa malu, kita mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam doa ini kami mengakui 1000 macam dosa dengan segumpal penyesalan. Tak terasa air mata ini menetes membasahi wajah kami. Tuhan, kami ingin dunia yang sama dengan bumi. Kau mengatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sungguh pemurah dan penyayang, serta penuh cinta kasih. Dengan kedua telapak tangan kami menutupi wajah ini. Kami mau Tuhan, kami sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosa kami. Jangan Engkau biarkan kami tenggelam dalam dosa. Saat ini kami menyerahkan diri untuk berdoa kepada-Mu. Kiranya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Kelahiran Yesus yang adalah anak tunggal Bapa telah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman perjanjian lama. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dikenal, Raja Damai. Matius 1 ayat 14 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 17. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret dan Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya dikatakan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampu dan dilarikannya di dalam kandungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan gembala-gembala. Sementara itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang mendengar kawanan tentang mereka pada waktu malam. Tiba-tiba mereka seorang wanita yang berkata mereka melihat Tuhan bersinar mengikuti mereka dan mereka sangat terketas. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab di dunia aku mengatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita tahu. Dan inilah tandanya bagi kamu akan berjumpa dibekali seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam rumah. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu juga besar pada tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi yang manusia yang benar kepadanya." Setelah mereka itu meninggalkan mereka dari pemilik surga, gembala-gembala itu berkata seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka bersama berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf putrinya itu yang sedang berbaring dalam rumah. Dan ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan apa yang dia katakan kepada mereka tidak akan ikut. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita menyalakan lilin yang sudah tersedia ini sebagai tanda kesetiaan kita untuk menyambut Dia di mana saja kita berada. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Sambil dinyalakan kita menyanyi.
Nanti mulai dorong di atas mau maju ataunya enggak? Ada mana? Itu. Dia punya PHP cantik. Sana dorang ada kan? Ada di mana kon? Maju. Maju. Iya, maju. Nggak nyanyi. Ya, tapi masih banyak orang jaga datang. Iya, nama dari sini. Tahu ada.
kehidupan kami untuk mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman yang disampaikan. Kami beroleh pengertian yang baik tentang bagaimana kehidupan kami ketika kami mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Inilah kami semua, kuasai Tuhan ini dan sekitarnya. Kuasa gelap, kuasa iblis, orang-orang yang akan mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Kiranya Engkau sendiri yang menghalau. Dan karena itu kami boleh menikmati sukacita firman Tuhan. Dan inilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian Alkitab kita akan baca dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14. Kita baca mulai ayat 25. Ayat 25 sampai dengan yang ke-31 dari Yohanes 14. Ayat 25 sampai 31 Yohanes 14 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itulah bagian Alkitab. Kita sudah baca, kita dengar bersama-sama. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ketika kita kembali boleh ada dalam persekutuan ibadah untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang malam ini Jemaat Immanuel Kealian boleh bersukacita dan karena itu percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan segala sesuatu boleh dipersiapkan dan saat ini kita boleh bersama-sama dalam sukacita iman di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau berbicara mengenai damai sejahtera, pandangan banyak orang itu adalah suatu keadaan atau suasana yang aman. Damai sejahtera itu oleh karena tidak ada peperangan, tidak ada konflik,
tidak ada bencana, tidak ada masalah. Dan karena itu orang dunia pun berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada harta kekayaan, ada pada popularitas. Juga damai sejahtera itu dilihat oleh orang dunia dengan hal-hal yang tampak dari luar atau secara kasat mata, atau kalau juga itu tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Tetapi malam hari ini kita sama-sama kembali mau belajar tentang damai sejahtera itu yang sesungguhnya. Damai sejahtera bagi orang yang percaya itu adalah merupakan suatu anugerah daripada Tuhan. Dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita, dan itu tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dan bersifat kekal. Damai sejahtera itu bersumber dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan itu akan dampak dari bagaimana kita mau hidup dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini berbicara mengenai damai sejahtera yang dikatakan dalam bagian bacaan kita ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tetapi kalaupun kita mau lihat bagaimana ketika Yesus berkata dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan jika kita mau umumkan hal ini, itu sesungguhnya suatu yang luar biasa. Karena bisa kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa status dan kebahagiaan kita bukan ditentukan dari apa yang kita miliki dan kita capai, tetapi dari cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu, berita
bagaimana kita hidup dalam pengampunan. Dan ini harus pertama-tama ditunjukkan atau harus nampak dalam kehidupan kita. Seberapapun besar dan banyaknya dosa atau kesalahan kita, maka selalu ada harapan bahwa Tuhan mau mengampuni asal kita sungguh-sungguh mau bertobat. Jadi berbicara mengenai damai sejahtera itu ada hubungannya juga dengan pengampunan. Bagaimana orang mau hidup dalam damai sejahtera kalau dia belum mampu untuk mengampuni sesamanya? Bagaimana damai sejahtera Kristus akan diam dalam kehidupannya kalau dia masih menyimpan dendam, akan pahit dalam kehidupannya? Pengampunan yang diberikan hanya sekedar ucapan. Biasanya orang bilang, kita memaafkan dia, kita ampuni dia, tapi kita tetap jangan mau lupa dia berperbuatan kepada kita. Apakah itu sungguh-sungguh pengampunan? Masih ada menyimpan hal yang menyakitkan hati, dan itu akan menjadi akar pahit dalam kehidupannya, sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, dan oleh karena itu damai sejahtera juga ada hubungannya dengan kasih. Kasih tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera. Karena cinta kasih itu yang mampu akan merangkul dan mempengaruhi setiap manusia dalam menjalani kehidupan yang ada. Dan kita harus ingat bahwa misi utama daripada Tuhan Yesus dikaruniakan oleh Allah Bapa adalah karena kasihnya kepada manusia dan untuk membawa damai sejahtera bagi dunia. Dan misi itu tidak berakhir setelah dia naik ke surga. Misi itu harus terus berlanjut melalui hidup serta diri kita sebagai pengikutnya, untuk bagaimana kita tetap pegang teguh akan setiap janji Tuhan, mengampuni dan mengasihi sesama. Dan itu bisa akan terjadi kalau benar-benar kita mau hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan karuniakan kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu berarti kelahiran Tuhan Yesus adalah merupakan wujud kasih Allah, tetapi juga membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus juga mau memahami bahwa sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu tidak mengakibatkan damai sejahtera bagi bumi. Kenapa? Di awal tadi bilang, ya kelahiran Tuhan Yesus wujud kasih Allah yang akan membawa damai sejahtera. Tapi sekarang kenapa dibilang itu tidak mengakibatkan damai sejahtera bagi bumi? Karena apa? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu justru mengakibatkan kecemburuan serta ketidaksenangan hati seorang raja. Raja siapa? Raja Herodes. Yaitu mendatangkan terjadinya pembunuhan anak
tidak mengakibatkan damai sejahtera, tapi justru ada kecemburuan. Tidak ada sambutan yang baik dari manusia. Ia ditolak, bahkan timbul pula perpecahan di bumi ini karena Tuhan. Itu berarti, Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang adalah umatnya, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, harus benar-benar hidup untuk bagaimana mengaminkan bahwa ketika Tuhan hadirkan kita di dunia ini, bukan saja hal-hal yang baik dan menyenangkan hati itu yang akan kita alami dalam hidup ini, tetapi kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, dengan kesulitan hidup, tetapi juga dengan penolakan-penolakan terhadap kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena jujur saja sampai sekarang memang ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu ada penolakan kepada setiap pengikut Yesus. Tetapi bagaimana sebagai orang yang percaya kita terus berusaha berupaya untuk terus mengenal Tuhan Allah, untuk terus mengaminkan bahwa oleh karena kasih-Nya kepada manusia dan dunia, maka dikaruniakanlah Anak-Nya yang tunggal, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah semata putus oleh karena dosa dan pelanggaran. Namun karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kita didamaikan untuk bagaimana beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, jika manusia ingin mendapatkan damai sejahtera, maka ia harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Tetapi juga bagaimana kita harus menerima akan keberadaan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, tetapi ada umat yang percaya kepada Tuhan yang hanya karena persoalan kecil membuat dia kehilangan damai dan sukacita. Ada yang karena nyanda tak iko mau pakai baju baru, hilang sukacita dan damai sejahtera. Ada karena di hari Natal makanan yang tersedia tidak sesuai dengan kerinduan dan harapan, maka dia membuka blog. Tetapi juga ada orang ketika merayakan Natal lebih sibuk dengan hal-hal lahiriah, dan karena itu melupakan apa yang sesungguhnya harus dia persiapkan. Itu
Damai yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh manusia atau dunia yang hanya sementara. Tetapi yang Tuhan karuniakan itu adalah kekal adanya. Dan oleh karena itu, atas apa yang terjadi yang mengakibatkan banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita dalam hati, maka Tuhan Yesus berfirman, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka bagaimanapun besarnya bahaya, persoalan hidup, betapa besarnya penderitaan, kesemuanya ini tidak mampu mengguncangkan hati kita. Jikalau kita berada dalam Kristus, maka pasti kita akan memiliki damai sejahtera Tuhan, dan damai sejahtera ini tidak dapat dilebut oleh dunia. Bahkan damai sejahtera ini akan membawa kita untuk mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dewasa ini dunia dipenuhi oleh ketidakpercayaan kepada Tuhan. Hati manusia semakin menjauh dari Tuhan. Banyak yang menyembah kepada yang membawa kesia-siaan, meninggikan diri, mengandalkan kemampuan, serta menyangkal akan keberadaan Tuhan Allah dalam kehidupan. Apa yang kita saksikan dengan mata dan yang kita dengar melalui telinga semuanya adalah merupakan kisah yang sebenarnya itu semu membawa kesenangan sementara, dan menghadapi semua kenyataan ini. Pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai anak-anak Allah dalam menjawab kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menerima Dia dengan seutuhnya, menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan? Ataukah kita masih ada dalam keraguan-raguan? Dan karena itu lebih mengutamakan apa yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Di perayaan Natal Yesus Kristus malam hari ini, maka puji-pujian seperti yang dinyanyikan oleh para malaikat sorga dan para tentara sorga, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan pada malam ketika Tuhan Yesus dilahirkan, suara ini bergema. Betapa sederhananya pujian yang sudah disampaikan ketika Yesus lahir. Tetapi sungguh besar artinya, maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan seperti tema yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia,
Ini sebenarnya mau mengingatkan kita betapa pentingnya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan ketika kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti ada damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan ini. Bagaimana kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan kalau kita tidak pernah mau memuliakan Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan firman bagi kita semua, ketika kita telah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Allah lewat Yesus Kristus, itu merupakan respon iman kita kepada kasih karunia Tuhan, dan karena itu kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mempermuliakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Karena kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara dan muda remaja, banyak dari kita sudah tidak lagi mengutamakan bagaimana memuliakan Kristus, sehingga kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan kita, tetapi banyak hanya memalukan Kristus. Hampir sama DP kalimat, memuliakan dan memalukan. Kalau orang salah dengar, orang bilang sama. Tetapi mari, kehidupan yang telah menerima damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia, karena Tuhan memberikan ini, dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Malam ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi ada tanggung jawab yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita dengan begitu baik untuk kedatangan Yesus kembali. Dia datang tidak seperti lagi peristiwa di kandang Bethlehem, tetapi dia datang kembali untuk menghakimi. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebenarnya ini menjadi motivasi pendorong untuk kita bagaimana memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dengan bagaimana kita selalu hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, sehingga ketika dia datang kembali kita didapati masih tetap setia. Selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Kapolsek Manado.
Selamat Natal untuk saya.
Lalu, apa yang dapat kita persembahkan kepadanya? Kami mau mempersembahkan dosa dan panggilan sebagai persembahkan status dan kehidupan sebagai pemenang dan persembahan hidup yang kudus sebagai pemuda yang terbaik bagi Allah.
Kita akan berdoa dan saat ini kita akan topang dalam doa untuk Bapak Penatua Jadi Pamusu, Koordinator Forum Umat Imam Berkarunia yang dirawat di rumah sakit. Tadi ada layan dilakukan pas kami jalani operasi. Juga Bapak Sergius Makausi ada dirawat karena sakit. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan syukur serta pujian hanya kami persembahkan kepada Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena anugerahnya yang besar mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi umat manusia dan dunia, yang malam hari ini bersama-sama kami rayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem. Dengan sukacita iman, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah menganugerahkan waktu yang indah serta kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Dan karena itu kami yakin tidak sia-sia kami ada di tempat ini, karena kuasa kasih Kristus kami boleh terima dalam persentuhan ini, dan karena itu akan mewarnai perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Bahkan itu juga yang boleh mempersiapkan kami ketika mau merayakan hari Natal di tahun 2023 ini, dengan segala hal, situasi, kondisi yang ada, apapun keberadaan kehidupan kami, biarlah kami tetap memuliakan Tuhan, biarlah tetap ada sukacita, damai sejahtera, merayakan Natal di tahun ini. Firman Tuhan kiranya itu akan menjadi motivasi untuk kami semua, bagaimana untuk lebih mempersiapkan kehidupan kami secara rohani ketika mau merayakan Natal, tetapi bagaimana juga akan mempersiapkan kehidupan kami ketika Engkau Tuhan datang kali kedua. Biarlah kami didapati sebagai umat Tuhan yang tetap ada dalam kesetiaan, karena memang apa yang Tuhan karuniakan, damai sejahtera, itu tidak seperti yang dunia berikan, yang hanya sementara, tetapi apa yang kami terima daripada-Mu itu adalah kekal. Dan karena itu Bapa di sorga, ketika kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang karena situasi kondisi yang ada di sekitar mereka membuat mereka tidak leluasa untuk beribadah, untuk bersukacita, untuk bersyukur, terlebih untuk merayakan Natal. Biar Tuhan hadir dalam kehidupan mereka untuk membawa mereka tetap ada dalam sukacita dengan
situasi kondisi yang sekalipun membuat mereka ada dalam penderitaan. Kami berdoa mereka yang ada dalam penindasan, dalam peperangan, yang mengalami musibah, apa saja yang membuat mereka hidup dalam ketidaksyaluman. Engkau Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, meneguhkan, menguatkan mereka, supaya dalam situasi kondisi yang ada mereka tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan yang akan meneguhkan mereka, menopang, menguatkan mereka untuk menghadapi kenyataan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau melindungi kami, menjagai kami di hari-hari kehidupan kami yang ada. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, orang-orang tidak akan bisa merampas kehidupan kami, karena kami adalah milik Tuhan dan Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati para petugas keamanan, TNI, Polri, bahkan siapa saja yang membantu menjaga keamanan supaya kami bisa dapat memuliakan Tuhan. Diberkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan biarlah apa yang mereka lakukan, Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan bagi mereka. Bahkan pemerintah yang ada, Tuhan memberkati dalam tanggung jawab pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, tetapi juga untuk pemerintah yang ada di desa Kearuyan, di kecamatan Manang. Memberkati mereka semua dalam tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat, boleh menjadi berkat budi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pesta demokrasi tahun 2024. Di dalamnya kami, warga gereja, bagian dari warga masyarakat, akan juga berpartisipasi aktif sebagai kewajiban kami, tanggung jawab kami. Maka biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya benar-benar kami dapat memberi diri, melaksanakan kewajiban kami dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana kami juga bisa menjaga kekudusan hidup kami untuk tidak dicemari oleh hal-hal yang akan mendatangkan dosa. Tetapi bagaimana juga menjauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang hanya akan memalukan Tuhan. Tetapi biarlah lewat kehidupan kami pakai untuk memuliakan Engkau. Ada jemaat, ada warga gereja yang memberi diri menjadi calon legislatif. Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Persembahan syukur sudah kami beri, dikuduskan menjadi suatu hal yang besar bagi pekerjaan-Mu. Persembahan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Jenny Mamusu yang sekarang ini dirawat di rumah sakit kami dan melayang di Laut. Setelah selesai menjalani operasi, biarlah pemulihan Tuhan kerjakan bagi dia. Tubuh yang sehat Tuhan berikan, tapi semangat, kekuatan, sukacita iman Tuhan juga anugerahkan untuk bagaimana dia bisa menjalani kehidupan
Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang memulihkan lewat pengobatan-pengobatan yang dilakukan pada saat ini. Tetap ada sukacita untuk terus menjalani kehidupan walaupun ada dalam tubuh lemah karena sakit. Anak-anak cucu-cucu terus juga diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab untuk bagaimana mereka boleh melayani orang tua yang sementara sakit. Terima kasih Bapak, semua yang sudah terlibat dalam pekerjaan pelayanan pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua kami yang sudah hadir, kami percaya Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah kami yang sudah datang kepadamu, yang sudah berdoa dan mengucap syukur, dan bersama-sama kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah mereka. Dan jangan membawa kami ke dalam kegelapan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Hidup keputusan dan berkat mulia karya. Tuhan Allah,
Bersinarlah, pancarkan terang Kristus dalam setiap keberadaanmu. Maka damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua.
Untuk itu tidak salahnya kami mengingatkan, jangan laju-laju, jangan ugal-ugal dalam berkendara. Terlebih kalau ada yang sudah pakai knalpot racing yang mungkin persiapan tahun baru, saya harap jangan diganti karena tidak minta-minta. Kami dari Indonesia